Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Surya Laya dan juga teman saya yaitu Sofia Sapika dan juga Nur Fitra. Nah teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan serta memaparkan tentang materi kami yaitu tentang perkawinan campuran antar beda agama dan antar beda kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan, termasuk di sini perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk. Yang pertama, perkawinan campuran antar pemeluk agama. Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkut duanya peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan juga tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing untuk membentuk keluarga bahagia dan juga kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah berbeda agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik walaupun dia menarik. Kemudian yang kedua adalah perkawinan campuran antar beda warga negara. Nah, perkawinan campuran beda warga negara menurut Satblad tahun 1898 nomor 158 sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896. 1. Menurut Regeling of de Gemeente Huwelijken S1898 nomor 158 yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Kemudian yang kedua, menurut GHR antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan dengan tidak ada suatu pembatasan. Kemudian yang selanjutnya, perkawinan campuran beda warga negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan campuran sudah dijelaskan pada pasal 57, yaitu perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah perkawinan campuran beda warga negara menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia. Dalam hukum perdata internasional, persoalan mengenai perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang paling vulnerable terhadap persoalan-persoalan hukum perdata internasional. Perkawinan transnasional adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan tunduk pada hukum nasional dua negara yang berbeda tersebut. Nah, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya tentang perkawinan campuran dalam perspektif hukum Islam dan juga hukum positif.
Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam mempunyai dua istilah kunci, yaitu yang pertama syariat, terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah fikih, adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Secara tegas, hukum perdata Islam yang berkembang di Indonesia mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawinan campuran karena itu perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia. Nah, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap bahwa perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Sama adanya calon suami dari ahli kitab, Yahudi dan Kristen ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan juga Buddha, ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Sedangkan dari kajian hukum positif tentang perkawinan campuran, postulat perkembangan hukum atau norma hukum dan postulat agama atau norma agama sudah tercakupi. Hal ini disimak dalam pasal 2 dan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang sebenarnya mengatakan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran terdiri atas satu, perkawinan campuran karena perbedaan agama, dan yang kedua adalah perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Nah, dalam dua pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan juga kepercayaannya. Pasal 2 ayat 1 dan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Pasal 57 dengan demikian perkawinan campuran adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan dan juga karena perbedaan agama. Kedua jenis perkawinan tersebut telah dikritik oleh masyarakat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sofia Sabika, yakni beda agama serta beda warga negara. Tata cara perkawinan beda agama. Tata cara perkawinan beda agama dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lainnya, menundukkan diri kepada agama pasangannya. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen, maka dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan data pencatatan sipil. Begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Yang kedua yakni tata cara perkawinan beda warga negara. Nah, salah satunya ialah fotokopi paspor yang sah serta surat izin menikah dari kedutaan negara si pemohon. Nah, surat status dari catatan sipil negara pemohon serta pas foto berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi warga negara asing wanita dan juga membayar biaya pencatatan. Selanjutnya ada tata cara legalisasi buku nikah. Yang pertama yakni mengisi formulir permohonan. Yang kedua menyerahkan buku nikah asli. Yang ketiga menyerahkan fotokopi buku nikah yang sah dilegalisir oleh KUA setempat. Atau yang keempat menyerahkan fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia. Yang kelima menyerahkan fotokopi paspor bagi warga negara asing.
Nah, yang keenam, menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon bagi si pemohon perkawinan tadi. Yang ketujuh, menyerahkan surat kuasa dari kartu tanda penduduk yang mengurus apabila pengurusan dilakukan oleh orang lain. Perkenalkan, saya Nurfitra Wardana, NIM 22050401115. Problematika dalam perkawinan campuran. Yang pertama, masalah kesahan perkawinan. Masalah ini tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri atau mengikuti kepada agama pihak yang lainnya. Tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena kantor catatan sipil berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 1983 tidak lagi berfungsi untuk menikahkan. Solusi. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada peraturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi, dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak. Namun, kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu, terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Yang kedua, masalah pencatatan. Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian, apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia, maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Solusi. Apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non-Muslim, meskipun berbeda kewarganegaraan, tetap pencatatannya di kantor catatan sipil. Jadi, yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Yang ketiga, masalah harta benda perkawinan. Selanjutnya, mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan istri. Namun, dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat 1. Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 36 ayat 2. Solusi. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila istri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing, maka dapat menganut ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat 1 GHR, yaitu diperlakukan hukum pihak suami. Yang keempat, masalah perceraian. Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun, apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Solusi. Apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan di luar negeri, dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu, perlu diatur atau paling tidak adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. Yang kelima, masalah status anak. Permasalahan yang timbul adalah apabila si istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak, pihak istri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Sedangkan jika istri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi permanen resident, prosesnya memakan waktu 4 tahun. Solusi, anak yang lahir di luar negeri. Status anak dalam perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda, ius soli. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya. Sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya, anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
sehingga anak tersebut statusnya bipatride. Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri, anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia, kewarganegaraannya mengikuti ayahnya, yaitu WNI. Namun karena lahir dan dari luar negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, maka anak tersebut menjadi WNA. Yang keenam, masalah warisan. Kita mengetahui bahwa mengenai warisan di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural. Di samping berlakunya hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya, dan juga berlaku waris yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam. Solusi masalah warisan ini karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam, dan KUHP Perdata. Oleh karena itu, warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran memang diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan.